Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, semoga dalam keadaan baik dan sehat dimanapun berada. Ya, di video kali ini saya akan membahas sebuah alat, yaitu adalah sebuah keyboard yang cukup unik. Ya, ini adalah sebuah keyboard mini dengan layout Amerika dengan mereknya adalah R1, tipenya R1602. Ya, keyboard R1 ini teman-teman bisa dapatkan baik di online store maupun offline store dengan harga 40 ribuan saja. Dan dengan harga 40 ribuan saja, kita akan dapat apa saja kira-kira? Simak saja videonya berikut ini. Ya, sebelum video dilanjutkan, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat puasa Ramadan. Semoga puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung ngomongin dulu tentang bukus dari keyboard ini. Bukus keyboard ini adalah merupakan karton yang cukup tebal dengan aksen warna dominan kuning dan aksen hitam. Dan di bagian depan sini teman-teman bisa lihat langsung untuk ilustrasi dari isi keyboardnya sendiri. Kemudian di bagian samping-samping hanya ada tulisan R1 dan di bagian belakang ada beberapa fitur dan spesifikasi mekanik yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kita langsung saja buka untuk paket penjualannya. Di paket penjualannya sendiri karena harganya juga murah, sederhana saja. Isinya ternyata hanya keyboardnya saja ya. Tidak ada buku petunjuk, garansi dan juga mungkin pernak-pernik yang lain. Ya, tentu saja tidak masalah karena namanya keyboard, kita tidak perlu buku petunjuk untuk memakainya. Ya, dan ini adalah langsung penampakan dari keyboardnya sendiri. Ya, keyboard ini menggunakan key sebanyak 78 key atau tombol yang beberapa tombolnya mempunyai fitur ataupun shortcut tambahan. Dan juga salah satu keunikan dari keyboard ini adalah dia sudah menggunakan atau mempunyai tombol FNK atau tombol FN yang biasa ada di laptop-laptop. Nah, sehingga kita akan mendapatkan fitur-fitur yang lebih dari sekedar keyboard biasa. Baik, dengan ukuran 78K dan ukurannya ini juga cukup simple ya. Panjangnya sendiri hanya sekitar 30 cm saja, dengan lebarnya hanya sekitar 20 cm, dan layoutnya sendiri mengingatkan saya pada keyboard-keyboard untuk laptop masa kini yang ukurannya 12-13 inch ya, sehingga ya saya rasa tidak terlalu banyak perlu adaptasi ketika teman-teman memakai keyboard ini ya kalau biasa pakai laptop. Oke. Dan kalau dari segi materialnya sendiri, materialnya ini adalah material ABS namanya atau plastik yang konon diklaim adalah antibakteri ya. Jadi ya kalau memang antibakteri beneran ini bagus ya. Jadi enak lah ya, ini sesuai dengan zaman sekarang yang butuh protokol kesehatan ya. Oh ya, kemudian untuk desainnya sendiri tulisannya sih kayaknya mirip dengan batang coklat kalau dibungkusnya. Ya memang ya kalau coklat batangan bentuknya kotak sih. Jadi ya oke lah. Oke. Terus kemudian untuk tombolnya sendiri teman-teman bisa melihat tombolnya gede-gede ya. Jadi pas ya, kalau misalkan dibandingkan dengan tangan saya yang juga gede, dia pas ya, dan enak sih. Teksturnya juga agak-agak kasar sehingga lebih memudahkan kita untuk mengetik tanpa perlu terjadi slip yang berlebihan. Ya, kemudian kalau dari segi di depan sini ada LED, dua buah LED ya, yang satunya adalah untuk LED caps lock dan satunya adalah untuk LED 6 lock. Ya, ada 6 locknya. Sehingga teman-teman di sini ya kita mendapatkan shortcut angka bukan hanya sekedar yang terletak di bagian atas sini, tapi ada di bagian huruf sini yang memudahkan teman-teman khususnya mungkin di bidang accounting atau yang banyak ngetik angka, memudahkan ngetiknya itu secara satu kesatuan, tidak perlu harus ke kanan dan ke kiri untuk mengetik angka-angkanya. Enak sekali sih, lumayan ya. Dan ada juga shortcut tambahan seperti shortcut multimedia, shortcut musik,
mute, volume up, volume down, dan juga apa lagi? Ya, sama sisanya seperti print screen, scroll lock, dan sebagainya. Oke, itu. Ya, kalau dari segi bagian belakang ya teman-teman akan bisa melihat di sini ada penampakannya ya. Sini ada tonjolan supaya nanti keyboard ini bisa tertata secara agak miring ya, lebih ergonomis gitu. Dan di sini ada semacam tongolan yang bertekstur ya, teman-teman bisa lihat. Yang saya kira tadinya adalah karet, namun ternyata ini juga bukan karet, ini benar-benar plastik yang dibuat seakan-akan mirip karet bertekstur. Oke ya, nggak apa-apa. Dan sisanya polos ya, hanya ada skrup-skrup yang terlihat banyak, wow gitu ya. Oke. Ya, kalau dari segi ketebalannya, ketebalan maksimumnya adalah di 2 cm, yaitu di bagian paling depan ya, dan ketebalan minimumnya rata-rata adalah 1 cm, sehingga ini masih apa ya, merupakan salah satu keyboard yang tipis yang tidak perlu Anda menggunakan bantalan keyboard seperti yang saya pakai ya, sehingga ya ini untuk ngetik sih saya rasa tidak cepat lelah lah ya. Oke, sekarang beralih ke bagian kabelnya. Oh ya, kabelnya belum saya copot nih kayaknya nih. Tapi kalau dilihat dari spesifikasinya, kabelnya sih tidak terlalu panjang. Ini kayaknya nggak nyampe 1,5 meter. Kalau saya ukur ini sekitar 1 meter lebih sedikit ya, sekitar 110 cm saja. Dan untuk bahan kabelnya standar ya, tidak bagus juga tidak jelek ya, standar SNI saja. Dan dia sudah menggunakan port USB dan sifatnya adalah plug and play, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir mencari drivernya, karena begitu dicolok langsung otomatis terdeteksi dan siap digunakan. Mantap. Oh ya, sistem operasi yang didukung juga banyak ya, baik itu Windows, Linux, dan juga iOS, serta dukungan juga terhadap untuk Android ya, kalau teman-teman HP-nya atau mungkin perangkat Androidnya mendukung USB on the go alias OTG. Oke, langsung kita saja coba bagaimana rasa dan feel untuk pengetikan dengan menggunakan keyboard ini. Berikut tayangannya. Pengetikan dengan menggunakan keyboard R1 ini sangat apa ya, familiar lah ya. Kalau saya kebetulan menggunakan ThinkPad X230 yang ukurannya memang juga 2,5 inch ya, jadi panjang dan lebarnya keyboardnya itu sama mirip, sehingga feelnya ya familiar saja. Hanya saja memang perbedaannya terletak pada feel mengetiknya ya tentu saja saya tetap akan memilih keyboard laptop saya, karena memang keyboard laptop saya itu memang enak banget. Tapi kalau dilihat dari keyboard secara umum, laptop secara umum yang bukan laptop bisnis ataupun laptop outdoor ya, kinerjanya itu enak ya. Dan yang membuat unik adalah suara dari keyboard ini. Suara keyboard ini itu apa ya, ya menurut saya itu asik aja gitu, rasanya kayak klotak itu membuat feel dalam mengetik itu lebih semangat. Dan tentu saja kita mempunyai feel bahwa ketika touch-nya atau tombolnya sudah dipencet itu terdengar bunyi, sehingga ya itu pasti yakin bahwa itu sudah kepencet. Kemudian travelnya sendiri juga pendek ya, tidak terlalu panjang, cuma feedbacknya tetap dapat. Jadi tidak terlalu lunak, tapi tetap ada feedback, dia akan kepencet dan dia akan naik lagi itu secara cepat ya, sehingga ketika ngetiknya cepat itu dia tidak akan ya mungkin double ketik gitu ya, sehingga asik aja. Karena travelnya juga cuma 3 mm ya, sehingga teman-teman tidak terlalu membutuhkan effort yang banyak daripada dengan keyboard dengan travel yang tinggi atau profilnya tinggi gitu ya. Asik sekali pokoknya. Dan tentu saja yang paling penting adalah ukurannya yang kecil dan juga ringan. Ini kayaknya beratnya itu kayaknya nggak nyampe 100 gram deh ya. Jadi ringan banget ini, pokoknya ringan banget karena semuanya serba plastik dan juga kotak-kotak semuanya lah, pokoknya asik lah gitu. Ya, kira-kira itu saja untuk review dari R1 mini keyboard layout standar Amerika ini ya. Semoga ini bisa menjadi salah satu referensi untuk teman-teman yang sedang mencari keyboard yang mungkin saja teman-teman mengalami kendala, misalkan
laptopnya ada beberapa touchnya atau tombolnya yang mati, dan kalau mau ganti kayaknya kok mahal ya, jadi cari aja laptop keyboard yang murah, dan ini bisa menjadi salah satu referensi. Dan satu lagi, karena ini keyboardnya kebetulan ukurannya sama dengan keyboard di laptop 12 in, maka teman-teman bisa meletakkannya langsung di atas keyboardnya laptop dan ngetik langsung di situ. Jadi ya itu enaknya, praktisnya gitu, seperti itu. Dan juga kalau mau dibawa-bawa ini sangat ringan, tidak makan tempat karena juga tipis ya, jadi serasa kayak nggak bawa keyboard aja padahal bawa gitu ya. Ya kira-kira sudah saja untuk review dari keyboard R1602 ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like video ini jika teman suka, subscribe channel saya belum dengan tombol loncengnya, main-main pula ke sosial media saya bawah ini, dan tonton video saya yang lain. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.